Setahu saya kan memang dulu ex-tentara Kopassus. Itu mereka menyampaikan nama, satu adalah betul Pak Wiranto, yang kedua adalah Pak Luhut, Menko Maritim. Yang ketiga itu adalah Pak Kabin. Yang keempat adalah Pak Boris Mere. Yang kelima nih adalah salah satu pimpinan lembaga survei, saya nggak mau sebutkan ya. Kaitannya adalah karena adanya tersangka saudara Kurniawan atau Iwan dan kawan-kawan begitu tentang kepemilikan senjata api secara tidak sah. Tidak bisa. Udah sih. Ya, dan kita nyerahkan kepada semuanya, kita serahkan kepada penyidik dan kepada negara. Menurut terminologi negara saya begini, harus begini, saya melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang saya lakukan bahwa ini adalah benar, jujur, benar dan adil. Kalau saya nyatakan bersalah, ya saya menerima apa adanya. Kaitannya adalah karena adanya tersangka saudara Kurniawan atau Iwan dan kawan-kawan begitu tentang kepemilikan senjata api secara tidak sah. Nah, dalam hal ini ada seseorang begitu yang bernama Army begitu. Army ini baru saja ikutlah bekerja secara part-time gitu, paruh waktu bersama atau mengikut kepada Pak Kiflan Zen ini baru sekitar 3 bulanan gitu, yang juga termasuk salah satu tersangka pemilikan dan penggunaan senjata api tanpa atau tidak secara tidak sah. Oleh sebab itu status Pak Kiflan pada sore dan sampai dengan tengah malam ini gitu ya, ini hari ini juga sudah dinyatakan tersangka.
sekitar setahun ini baru dia ke Partai Gerindra. Sebagai apa dia tadi Partai Gerindra? Tahu saya kalau di sini kan jarang ini, cuman kalau di luar ya kayak semacam kader aja nyari apa ya istilahnya penyemangat, nyari kayak masa kayak gitu kan. Itu mobil ganti presiden mobil apa ya? Iya, Mobil dia. iya. Sering kampanye. Ya sering sini sering orang datang, cuman kan dia kan kebanyakan di sini di luar daerah. Oh, dulu Jadi deh. kan setahu saya kan memang dulu ex-tentara Kopassus. Pahami X? Iya. Gimana Pak? Pahami? Infonya itu dia dulunya dari bahasanya ya pecatan lah. Pecatan? Iya, dia keluar Pecatan apa? dari tentara Kopassus. Dia tinggal di situ, dia tuh lebih dari 9 tahun sepengetahuan saya gitu Pak. Sebab sebelum saya di RT pun dia tuh udah ada di sana gitu. Apa Bapak benar Pak yang dibicarakan itu dia mantan anggota? Iya, yang saya tahu itu mantan angkatan ya gitu, yang saya tahu itu. Saya aktivis, saya aktif di partai sejak berdiri, tidak pernah ketemu orang seperti itu. Jadi perlu dicek, diklarifikasi, jangan semua nanti dihubungkan sama Partai Gerindra. Bukan bagian dari 02, bukan bagian dari Gerindra. Justru kita minta supaya diusut tuntas siapa pelakunya. Dan kita minta aparat hukum netral, independen, adil. Jangan semua dihubungkan ke 02, Prabowo Sandi, dihubungkan dengan Gerindra, tidak ada. Rencana pembunuhan kepada pejabat itu kan ditujukan atau dimaksud untuk memberikan rasa takut kan. Rasa takut agar pejabat yang bersangkutan kemudian ya mengurangi aktivitasnya. Lemah. Tetapi ya, kita tidak seperti itu ya. Biarpun ada ancaman pembunuhan ya, kita semua tetap bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ada. Ya nggak ada apa-apa ya kan, aman-aman aja, nggak ada kejadian apa-apa ya. Tapi saya sayangkan kenapa orang-orang yang merencanakan itu ya pernah juga jadi seorang prajurit, jadi perwira di TNI. Sangat saya sayangkan itu aja, dan saya kenal lagi mereka. Saya kira nggak elok buat yang muda-muda, jadi juga alasan tidak jelas kenapa gitu. Yang kedua, memang saya sayangkan juga ya dalam era demokrasi yang menuduh-nuduh pemerintah tidak demokratis, justru sekarang ini terlihat bahwa yang tidak demokratis siapa. Pak, jujur. Oke Pak. Jadi memang ada benang merahnya antara dugaan-dugaan, bukan dugaan, petunjuk-petunjuk, alat-alat bukti yang sudah kita miliki. Terus ada kelompok juga yang menyimpan dan menguasai senjata api. Saat ini sedang berproses hukum dan tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan.
Dan satu lagi yang baru kemarin juga kepemilikan senjata api dan permufakatan jahat dengan merencanakan pembunuhan dengan 4 tokoh nasional dan 1 tokoh lembaga survei. Kita harus semuanya sabar, tetapi menuju ke arah sana sangat semakin jelas. Saya bisa pastikan bahwa dari hasil BAP, pendalaman yang lain-lain akan semakin mengerucut sebenarnya siapa yang ada di balik ini, siapa penggeraknya di lapangan dan seterusnya, gitu ya.